Gambaran umum alur kerja petugas sensus dalam pelaksanaan SP 2020. Tahapan persiapan. Setiap petugas sensus wajib melaksanakan pembelajaran mandiri melalui siaran pada kanal YouTube TVRI maupun RRI. Petugas sensus juga memperoleh pembekalan dari Koseka baik secara daring maupun secara tatap muka dengan tetap mematuhi protokol kesehatan COVID-19. Instrumen yang akan dibawa oleh petugas sensus adalah dokumen SP 2020 RP2 yang berisi rekap SLS wilayah tugas petugas sensus, dokumen SP 2020 DP2 yang berisi nama-nama penduduk, data dari administrasi kependudukan, dan data dari hasil SP online. Dokumen SP 2020 DPD yaitu daftar penduduk dari data administrasi kependudukan dan data hasil SP online pada suatu wilayah desa yang tidak diketahui SLS-nya. Kemudian dokumen SP 2020 WS atau peta wilayah SLS. Perlengkapan yang harus dibawa oleh petugas sensus adalah alat perlindungan diri yaitu masker, face shield, sarung tangan, dan hand sanitizer, rompi, surat tugas, tas, alat tulis, dan ID card. Tahapan pemeriksaan daftar penduduk. Petugas sensus menjelaskan tentang latar belakang, tujuan, dan manfaat sensus penduduk 2020 kepada ketua SLS. Petugas sensus menjelaskan peranan ketua SLS dan membuat kesepakatan dengan ketua SLS tentang pelaksanaan pemeriksaan daftar penduduk dan verifikasi lapangan. Tahapan pemeriksaan daftar sensus penduduk 2020 DP2. Dokumen SP 2020 DP2 terdiri dari 5 blok. Blok 1 berisi pengenalan tempat dan rekapitulasi. Blok 2 berisi keterangan petugas. Blok 3 berisi catatan. Blok 4A berisi daftar penduduk dari data administrasi kependudukan dan data hasil SP online. Blok 4B berisi daftar penduduk yang sudah mengisi SP online dan perlu mengkonfirmasi beberapa isian seperti jenis kelamin, tanggal lahir, atau NIK. Blok 4C berisi daftar penduduk tambahan atau penduduk baru yang namanya belum tercantum pada blok 4A. Blok 5 berisi daftar penduduk yang sudah meninggal. Petugas sensus membacakan satu persatu nama pada blok 4A. Ketua SLS mengkonfirmasi keberadaan penduduk tersebut. Petugas sensus memberi tanda centang sesuai informasi dari ketua SLS. Jika ketua SLS ragu-ragu, maka informasi dapat dikosongkan dan diisi saat verifikasi lapangan. Untuk penduduk berstatus ada dan status pada kolom 8 sudah dan perlu konfirmasi, maka petugas sensus juga harus melengkapi isian pada blok 4B untuk penduduk tersebut sesuai pedoman pengisian blok 4B. Untuk penduduk yang berstatus meninggal, maka petugas sensus melengkapi isian di blok 5 untuk penduduk tersebut sesuai pedoman pengisian blok 5. Jika salah satu penduduk yang merupakan anggota keluarga dari
terdaftar di blok 4A membentuk keluarga baru, maka namanya akan dicoret dari blok 4A dan diisikan pada blok 4C bersama anggota keluarga barunya sesuai pedoman pengisian blok 4C. Kemudian petugas sensus juga menanyakan jika ada penduduk yang tinggal di SLS tersebut namun namanya belum tercantum pada blok 4A. Jika ada, petugas wajib mengisikan pada blok 4C sesuai pedoman pengisian blok 4C. Petugas sensus mengisi rekap pada bagian bawah setiap halaman. Tahapan pemeriksaan daftar sensus penduduk SP2020 DPD. Dokumen SP2020 DPD terdiri dari 5 blok. Blok 1 berisi pengenalan tempat. Blok 2 berisi rekap. Blok 3 berisi keterangan petugas. Blok 4 berisi keterangan cara pengisian. Blok 5. Blok 5 berisi daftar penduduk pada suatu wilayah desa yang tidak diketahui SLS-nya. Petugas sensus pada tahapan ini membacakan satu persatu nama pada blok 5. Ketua SLS mengkonfirmasi keberadaan penduduk tersebut. Kemudian petugas sensus mengisi blok 5 sesuai keterangan dari informasi ketua SLS. Jika penduduk tersebut diketahui atau ditemukan, maka dicentang pada kolom 7, kemudian diisikan SLS-nya pada kolom 9. Lalu petugas sensus melengkapi isian pada blok 4C dokumen SP2020 DP2 sesuai pedoman. Kemudian petugas juga mencentang kolom 11 pada dokumen SP2020 DPD blok 5 serta melengkapi isian nomor urut keluarga pada kolom 13. Untuk penduduk berstatus meninggal, petugas sensus mencentang pada kolom 8 serta mengisikan keterangan SLS pada kolom 9 dan melengkapi isian pada blok 4C SP2020 DP2 dan blok 5 SP2020 DP2. Kemudian petugas mencentang pada kolom 11 blok 5 SP2020 DPD serta melengkapi isian kolom 13. Jika nama penduduk setelah dikonfirmasi kepada semua ketua SLS dan tidak satupun yang mengetahui, maka pada penduduk tersebut dicentang pada kolom tidak dapat teridentifikasi. Kemudian petugas sensus mengisikan rekap pada bagian bawah setiap halaman. Setelah itu petugas sensus mengisi rekap pada blok 2 SP2020 DPD. Selanjutnya, tahapan verifikasi lapangan. Pada tahapan verifikasi lapangan, petugas sensus dan ketua SLS menyepakati bangunan pertama yang akan dijadikan acuan untuk pelaksanaan verifikasi lapangan secara door to door. Pada setiap bangunan berpenghuni, petugas sensus menggambarkan nokta hitam dan memberikan nomor urut bangunan pada peta SP2020 WS. Kemudian,
petugas sensus memberikan nomor bangunan pada dokumen SP 2020 DP2 kolom 15 sesuai nama penduduk yang menghuni bangunan tersebut. Dan seterusnya sampai bangunan berpenghuni yang terakhir. Setelah selesai melakukan verifikasi lapangan, petugas sensus mengisi rekap pada halaman pertama blok 1 dokumen SP 2020 DP2. Kemudian petugas sensus membuat laporan kepada koordinator sensus kecamatan untuk melaporkan SLS yang telah diselesaikan, melaporkan SLS yang telah akan dikerjakan berikutnya, serta melaporkan permasalahan lapangan yang ditemui. Demikian, selamat bertugas, terima kasih.